Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Muhammad Al-Faruqi, NIM 2019161015 dari kelas 4A, Pendidikan Seni Pertunjukan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kepramukaan yang berikutnya, yaitu mengenai kode kehormatan, lambang, dan atribut kepramukaan. Langsung saja ke materi yang pertama mengenai kode kehormatan pramuka. Apa itu kode kehormatan pramuka? Kode kehormatan pramuka adalah budaya organisasi yang melandasi sikap dan perilaku setiap anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia dan perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka terdiri dari dua hal. Yang pertama, janji, dan yang kedua adalah kode moral. Untuk kode kehormatan bagi pramuka siaga, janjinya disebut dengan Dwi Satya dan ketentuan moral disebut dengan Dwi Dharma. Seperti yang tampak pada lembar presentasi, Dwi Satya berbunyi, "Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga, setiap hari berbuat kebaikan." Sedangkan untuk Dwi Dharma berbunyi, yang pertama, siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. Yang kedua, siaga berani dan tidak putus asa. Kode kehormatan yang kedua yaitu kode kehormatan bagi pramuka penggalang, penegak, pandega, dan dewasa. Secara umum, kode kehormatan pramuka penggalang, penegak, pandega, dan dewasa adalah Trisatya dan Dasadharma. Trisatya berbunyi, "Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasadharma." Dasadharma berbunyi, "Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan." Akan tetapi, jika kita cermati, ada perbedaan antara Trisatya pramuka penggalang dengan Trisatya pramuka penegak, pandega, dan dewasa, seperti yang dapat kita lihat pada lembar presentasi. Perbedaan tersebut terletak pada Trisatya yang kedua. Untuk pramuka penggalang berbunyi menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, sedangkan untuk Trisatya pramuka penegak, pandega, dan dewasa, poin kedua berbunyi menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu tentang lambang pramuka. Di sini kita akan membahas dua lambang pramuka. Yang pertama, lambang pramuka internasional, dan yang kedua, lambang pramuka Indonesia. Lambang pramuka internasional dikenal dengan lambang pandu dunia atau WOSM, World Organization Scouts of Movement, atau Organisasi Kepanduan Dunia. WOSM didirikan pada tahun 1922, terdiri atas bunga lili dengan 3 ujung, kompas, 2 bintang, dan tali melingkar simpul mati berwarna putih dengan dasar warna ungu. Makna dari lambang pramuka internasional atau WOSM yaitu yang pertama, jarum kompas menunjuk ke arah utara atau ke atas, bermakna sebagai pengingat bagi pramuka agar senantiasa melakukan kebenaran dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Selain itu, untuk senantiasa menjaga cita-citanya dan peranannya sebagai petunjuk jalan. Yang kedua, bunga lili dengan 3 ujung melambangkan 3 janji pramuka. 2 bintang melambangkan anggota pramuka selalu berupaya untuk dapat menjadi penerang dan menolong dalam kebenaran dan pengetahuan. Yang keempat, tali bersimpul mati melambangkan hubungan persahabatan dan persaudaraan antar pramuka di seluruh dunia. Yang kelima, warna putih melambangkan jiwa pramuka yang berhati suci dan bersih. Dan yang keenam, warna ungu melambangkan bahwa pramuka memiliki keterampilan kepemimpinan dan suka menolong orang lain. Yang kedua yaitu lambang pramuka Indonesia. Lambang gerakan pramuka diciptakan oleh Bapak Sumarjo Atmodipuro, seorang anggota pramuka yang aktif di Departemen Pertanian. Dan kemudian lambang tersebut digunakan sejak 16 Agustus tahun 1961 dengan surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 06/KN72 31 Januari 1972. Bentuk lambang gerakan pramuka ini adalah tunas kelapa. Makna lambang pramuka Indonesia yang pertama, buah nyur tumbuh atau cikal. Istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi,
Nyur tumbuh melambangkan setiap anggota gerakan pramuka merupakan inti dari kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, buah nyur dapat bertahan lama dalam keadaan apapun, melambangkan setiap anggota pramuka sehat jasmani dan rohani, serta siap menghadapi tantangan untuk mengabdi pada tanah air. Yang ketiga, nyur dapat tumbuh di mana saja, melambangkan besarnya upaya anggota pramuka untuk menyesuaikan diri dimanapun dan dalam keadaan apapun. Yang keempat, nyur tumbuh tinggi menjulang, melambangkan cita-cita yang tinggi dan lurus dari anggota pramuka dan tidak mudah tergoyahkan. Yang kelima, akar nyur tumbuh kuat dan erat dalam tanah, melambangkan tekad dan keyakinan yang berpegang teguh pada dasar dan landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata untuk memperkuat dirinya mencapai cita-cita. Dan yang terakhir, nyur adalah pohon seribu guna, melambangkan anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai atribut pramuka. Atribut dalam pramuka terdiri atas tanda tutup kepala, tanda pandu dunia atau WOSM, tanda kecakapan umum atau TKU, tanda pelantikan, papan nama, tanda lokasi kwarcap, tanda gugus depan, lencana wilayah, tanda kecakapan khusus atau TKK, tanda jabatan, tanda sangga atau regu, dan tanda ambalan. Selain dari atribut yang telah disebutkan, seorang pramuka juga dapat memasang tiska atau tanda ikut serta kegiatan, lencana dan tanda pramuka Garuda, dan tanda penghargaan lainnya pada seragam pramuka. Khusus bagi pramuka penegak yang menjadi anggota Satuan Karya Pramuka, pemakaian tanda ambalan diganti dengan badge Saka atau Satuan Karya. Tanda sangga diganti dengan tanda kerida, serta tidak mengenakan tanda gugus depan. Untuk contoh pemasangan atribut pramuka dapat dilihat pada lembar presentasi berikut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.